Hai Tech People, balik lagi ke acara Sapiens Creating Talk. Nah, hari ini kita mau lanjut podcastnya Sapiens, which is kita hari ini mau bahas tentang IT Office Solution. Hari ini ada gue, Hendra, kemudian ada partner gue. Ya, Dedi dari IT Office Solution. Oke, hari ini kita mungkin chill aja ya Bang Dedi, mau bahas tentang IT Office Solution. Yes. Nah, mungkin dari sini Bang Dedi bisa cerita IT Office Solution itu apa sih Bang? Oke, IT Office Solution itu sebenarnya salah satu pilarnya Sapiens juga, yang intinya memfokuskan atau kita itu memberikan solusi end-to-end terkait kebutuhan users ya. Nah, awalnya itu kita melihat kebutuhan klien kita yang makin membesar gitu kan. Mereka akhirnya butuh expand nih, kantornya digedein, atau mungkin mereka ada project-project di remote site yang butuh kantor kecil-kecil yang membutuhkan IT solution di situ ya. Yes. Pada garis besarnya seperti itu sih, Hendra. Oke, nah dari Bang Dedi jelasin tadi, kita kan bisa ngasih solusi nih kalau misalkan ada klien yang mau bangun gedung baru, kemudian mau ekspansi dari lahannya mereka, atau dia mau setup meeting room lah ya, semacam kayak gitu ya Bang Dedi ya. Itu salah satunya. Nah, kira-kira Mas Dedi, apa sih concern dari ketiga poin yang Mas Dedi jelasin, termasuk apa aja kendalanya gitu kalau misalkan kita sebagai solution analyst dan solution provider ya, kita tuh bisa ngasih solusi apa aja sih atau masukan apa aja ke calon-calon klien kita? Oke, jadi gini, kita itu sebenarnya yang kita bahas satu-satu ya, Yes. yang misalnya yang kita perluasan area kerja tadi ya. Banyak klien kita itu yang bentuknya project base gitu, artinya ketika mereka dapat project, itu tiba-tiba growing nih, users mereka banyak, akhirnya tempatnya, wah nggak muat nih, gimana dong? Nah, kita melihat itu sebagai sebuah opportunity gitu, jadi yang dibutuhkan klien kita apa sih kalau soal teknologi IT gitu kan? Yang paling pertama itu pasti kan network ya, internet lah kita sebutnya gitu kan. Nah, network itu mencakup kita jaringan LAN-nya yang berupa kabel atau WiFi. Nah, termasuk juga ya kalau misalnya kayak tadi, kalau banyak orang itu pasti susah ngumpulin kan. Yes. Nggak mungkin itu ngumpul dalam satu ruang meeting yang ya kita tuh sekarang semenjak COVID itu cara kerja kita tuh berubah gitu. Yang tadinya semua orang itu WFO gitu, sekarang itu udah ada yang namanya WFE, WFH. Nah, gimana cara ngumpulin mereka kalau kita lagi ada meeting penting gitu kan? Akhirnya kan kita harus mengupgrade ruang meetingnya. Ruang meeting itu harus mengakomodasi yang namanya ya kamera yang bagus agar pesertanya itu tercover semua, terus audio videonya yang clear jelas. Jadi buat yang dimanapun dengerin itu mereka harus bisa masuk gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus kalau misalnya yang di remote site biasanya tuh kendalanya di network gitu. Kalau misalnya kita di pulau yang agak terpencil gitu, wah di sana udah ada internet apa nih gitu. Kalau biar klien kita tuh fokus aja dengan operasinya mereka aja gitu. Untuk masalah IT-nya serahkan pada kita gitu. Kita bisa bantu end-to-end solution itu kita ada gitu. Gitu, Oke. Nah, tadi Mas Dedi jelasin nih, kita tuh sekarang udah mulai growing dan kalau misalkan ada penyesuaian ya dengan kejadian kemarin kita sempat WFA dan WFO. Nah, balik lagi ke cerita itu. Nah, pada saat kita melakukan WFA WFO itu, pasti kan ada nih secara company itu menyesuaikan dengan growth dari masing-masing company-nya, kayak mulai dari employee-nya ataupun device-device yang mereka butuhkan. Yes. Nah, secara fasilitas kira-kira apa aja sih sebenarnya yang bisa kita kasih, fasilitas apa aja yang mau diterapkan, misalkan ada growth dari company ini, mulai yang dari awal startup, kemudian dia naik nih jadi company yang growth ataupun mature. Nah, dari sisi kebutuhan usernya, itu apa aja sih Mas yang bisa kita tawarkan? Oke, jadi yang pertama kali kita bisa kasih ke mereka itu tentu saja tools kerjanya ya. Ya kayak misalnya mereka butuh laptop gitu ya, let's say. Nah, untuk laptop itu biasanya kalau tiba-tiba ada pertambahan karyawan yang signifikan gitu, itu kan mereka harus ngeluarin capex ya, capex yang lumayan gede gitu. Jadi, nah kita punya solusi itu gitu loh. Kita bisa convert capex mereka jadi opex gitu. Kita punya solusi rental notebook ataupun yang kita sebut IT as a services gitu. Nah, kita punya seperti itu. Terus kemudian kalau sekarang itu orang itu kan semenjak pandemi gitu ya, itu jadwal kerjanya tuh agak aneh gitu ya. Jadi yang dulu dari jam 8 sampai 5 gitu kan, sekarang tuh ada yang ya udahlah jam, mereka kadang suka fleksibel dan segala macam. Nah, kita ngakalin itu, kita punya sistem gitu ya. Terus ada juga kita sediakan yang namanya access control gitu. Jadi kalau misalnya keluar masuk ke dalam ruangan itu kita ada tuh sistem access controlnya ya, termasuk CCTV kita ada itu kan. Biasa suka kita membutuhkan untuk memantau sebuah area untuk kebutuhan tertentu ya. Nah, itu kita ada juga
Ya, semacam itu sih Pak Hendra yang paling sering kita arahkan untuk mereka gitu. Wah, menarik ya, Mas Dedi. Terkait dengan tadi Mas Dedi sempat jelasin kalau kita bisa bahas sistem nih pada saat kita melakukan growth dari company itu. Nah, tergantung juga dari employee ataupun device yang mereka miliki. Yes. Dari situ, Mas Dedi, kita pasti ada dong kayak solusi di mana kita melakukan integrasi sistem. Ataupun kita juga bisa menanggulangi ketersediaan dari infrastruktur mereka. Yes. Dari situ, untuk ICT Office Solution ini kira-kira kita bisa melakukan apa ya Mas ya? Dari sisi integrasinya kah? Atau dari solusi dari untuk ketersediaannya kah? Ataupun dari termasuk keamanan jaringan ya? Karena kan Yes, terkait integrasi sistem juga pasti itu sangat rentan ya terhadap ransomware atau security issue lainnya. Ya, benar banget tuh Mas Hendra. Jadi ini yang paling menarik sebenarnya adalah untuk yang integrasi sistem tadi gitu. Kan kalau misalnya kita sebutkan aja company yang punya remote site di beberapa tempat gitu. Terkadang perbedaan zona waktu, terus ada beberapa hal yang harus diintegrasi secara yang kita sebutnya kalau di IT facility itu ada command center, ada yang namanya war room. Ya kadang untuk kita mengambil keputusan secara tepat, kita membutuhkan informasi yang real time gitu ya. Nah, hal semacam itu tuh kita sudah punya sih sistemnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin infrastruktur, networking dan juga misalnya server segala macam, kita punya tim yang capable karena kita pengalaman kita udah lumayan lama ya di situ ya. Yes. Termasuk juga tadi Mas Hendra yang sebut masalah security tadi ya. Kita punya tim yang sangat bagus sekali nih untuk ngurusin security di situ. Gitu Mas Hendra. Oke, nah based on dari kapabilitas dari Sapiens untuk menjadi provider solution IT Office ya. Nah, kira-kira nih dari skala gangguan ataupun downtime ya, dari apa yang terjadi kalau misalkan kita kena dampak dari security-nya kah, atau ternyata infrastruktur kita ada gangguan atau ada masalah, kita tuh punya nggak ya SLA atau service level agreement yang bisa kita justified untuk klien gitu nextnya? Ya, pasti Mas. Jadi bukan kebetulan ya, kita memang sudah melakukan sertifikasi ya ISO. Yes. Jadi kita mempunyai SLA yang cukup tinggi ya Mas, itu 99,9 ya kalau saya nggak salah, nanti correct me if I'm wrong ya. Jadi kita menggaransi uptime itu gila tinggi banget kalau 9,9. Yes. Itu proper gitu ya, maksudnya kalaupun ada kejadian yang major isu misalnya kayak sesuatu hal yang tidak kita prediksi ya, misalnya kayak bencana alam segala macam ya, itu nanti akan ada ininya sih adjustment gitu ya. Cuman kita bisa menggaransi kalau masalah SLA availability kita gitu ya, itu di atas angka itu gitu 99. Oke, ini kita cukup percaya diri ya terkait dengan garansi terhadap SLA yang udah kita tawarkan buat calon-calon klien kita. Nah, dari situ nih Mas, pasti yang namanya garansi tinggi, harga juga related dong. Nah, kira-kira dari biaya, baik untuk infrastrukturnya kah, integrasi sistemnya kah, sampai kita menyediakan suatu meeting room ataupun perluasan dan membantu klien juga dari sisi budgetnya gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pembahasan terkait biaya untuk solusi ke klien-klien kita nih ke depannya kalau misalkan ada yang tertarik menggunakan IT Office Solution kita? Oke, kalau kita ngomongin biaya ya Mas Hendra, itu kan sangat fleksibel ya istilahnya gitu ya, karena nggak semua klien kita itu membudgetkan angka yang spesifik gitu ya, karena kan balik lagi ke kebutuhan mereka gitu. Let's say kalau misalnya hanya untuk yang simple gitu, misalnya kita cuma membuat satu buah kantor cabang misalnya gitu ya kan, let's say kita sebenarnya ada banyak paket sih Mas Hendra, dan itu semuanya menyesuaikan dengan budget mereka. Walaupun kita juga pasti akan memberikan advice terbaik ya, artinya harga kita bersaing gitu ya Mas Hendra, dan kita bisa menggaransi value for money, artinya barang-barang yang kita sudah pilihkan gitu ya, paket yang kita pilihkan itu adalah penawaran terbaik gitu, saya bisa menggaransi itu gitu. Kayak gitu Mas Hendra. Oke, so kurang lebihnya kita mungkin udah merangkum ya kira-kira untuk keunggulan dari
apa sih yang udah kita tawarkan sebagai IT Office Solution? Nah, kurang lebihnya kita tuh punya solusi end-to-end, kemudian kita juga punya pengalaman industri yang udah cukup mendalam juga dari sisi ini, kemudian kita juga bisa meningkatkan efisiensi dari operasional klien kita nih nanti ke depannya, kemudian kita juga sudah menjamin ya Mas, dari sisi kualitas dan keandalan dari employee-nya Sapiens. Nah, dari semua itu Mas Dedi, mungkin bisa diceritain nih, kira-kira kesimpulannya, kenapa sih harus pilih Sapiens sebagai IT Office Solution Provider ya buat calon-calon klien kita nanti? Itu ya kayak gini Mas Hendra. Jadi kita ya sebalik lagi kayak tadi ya, kita tuh cukup pede dengan apa yang kita tawarkan gitu ya, karena kita sudah punya pengalaman cukup panjang gitu ya di dunia IT secara khusus gitu ya, dan kita sudah melebarkan sayap gitu ya untuk memenuhi segala kebutuhan dari klien kita. Ya awalnya kita cuman internal gitu ya, terus sekarang kita sudah mulai merambah ke pasar-pasar. Mungkin sekarang kalau yang Mas Hendra kan dari managed services gitu ya. Managed services itu lebih ke yang klien-klien yang kita bilang itu ukurannya huge gitu ya, large enterprise gitu. Nah, untuk IT Office Facility sendiri sebenarnya itu kita memfasilitasi untuk yang small medium enterprise gitu. Jadi untuk kantor-kantor yang Mas bilang tadi startup gitu, yang mulai growth gitu kan, yang mereka tidak punya pengalaman untuk infrastruktur di bidang IT dan segala macam. Nah, itu sebenarnya pasar yang kita sedang garap untuk kita bantu gitu ya. Nah, ya itu tadi kalau ngomongin Sapiens gitu ya, kita udah dibilang Sapiens itu udah IT lah gitu ya. Kita bisa bilang secara teknologi kita capable di situ, sertifikasi kita, tim kita itu sudah bersertifikasi semua gitu ya. Terus kita punya SLA yang tadi Mas Hendra sempat bahas sebelumnya gitu. Jadi solusi end to end kita dan juga tim yang membangun di dalamnya itu sudah sangat bagus lah untuk memenuhi kebutuhan klien kita ke depannya gitu. Seperti itu Mas Hendra. Oke, thank you Mas Dedi. Mungkin kurang lebihnya dari rangkuman apa yang udah kita share hari ini. So kita sebagai Sapiens juga udah siap ya untuk menjadi IT Office Solution Provider ke depannya. Baik mulai dari komprehensif dari employee kita, kemudian dari standar kita cukup tinggi juga baik dari SLA atau hal lainnya, dan juga dari employee yang udah punya sertifikasi yang cukup mumpuni nih di bidangnya masing-masing. Nah, Bang Dedi, mungkin kita bisa sharing nih cerita tentang suksesor Sapiens, apa aja sih yang udah kita lakukan nih buat sisi klien. Oke, jadi gini ya, kita kita punya salah satu klien terbesar kita juga, dia di bidang EPC gitu ya. Mereka pernah ada project di sebuah remote site gitu. Pain buat mereka adalah kalau project di site itu dulu mereka dari head office nih, mereka memobilisasi karyawan tentu kan. Nah, termasuk juga perangkat-perangkat kerjanya gitu, termasuk juga laptop, terus karena EPC itu butuh draft printer yang segede gambreng itu, terus mereka juga harus menyiapkan infrastruktur networknya di sana, sedangkan di sana juga sepertinya belum tercover waktu itu, belum tercover internet gitu. Mereka pun ya kita akhirnya bantu gitu. Jadi solusinya adalah gimana ya, kita pasti networknya kita cover dulu yang itu kan, network kita sediakan, termasuk juga jaringan LAN dan WiFi di lokasi, kemudian meeting roomnya juga di sana kita yang siapkan, termasuk juga access control untuk keluar masuk di area, CCTV. Nah itu kita udah siapkan, jadi mereka datang itu tinggal kerja. Nah satu lagi keunggulan kita adalah kita juga ada sewakan notebook nih ke mereka. Dan notebook kita juga nggak cuma notebook yang cuma buat kerja aja gitu. Kita notebook itu ada yang levelnya notebook engineering kita sebutnya ya. Itu high spec ya. Nah seperti itu kita sewakan ke mereka. Jadi ketika projectnya selesai, dan bisnis untuk projectnya EPC itu rata-rata nggak lama ya, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lah istilahnya. Proyek selesai dulu mereka kesulitan harus mengembalikan barang ke head office, dan itu pasti costly ya. Nah kita ada solusi kita di situ karena mereka rental dengan kita, jadi mereka udah nggak perlu lagi tuh mikirin gimana tuh deliver barang ke sana, gimana narik baliknya, terus gimana asetnya nanti rusak atau hilang segala macam. Nah itu kita manage semua itu. Itu salah satu yang saya bilang, jadi kita memberikan benefit yang luar biasa buat mereka gitu ya. Seperti itu Mas Hendra. Nah, tadi Mas Dedi cerita nih, kalau misalnya kita bisa ngasih solusi di mana kita bisa ngasih semacam rental laptop ya, atau rental device nih, baik dari sisi laptop yang
low end, high end, sampai kita nyediain juga workstation ya modelnya Betul. ya. Nah, selain rental nih, misalkan terms dari mereka tuh secara mereka menjaga capex itu udah sampai 2 sampai 3 tahun. Nah, kira-kira mereka tuh boleh nggak ya melakukan buyback, Mas Dedi? Oh tentu saja, itu ada klausul kita yang menyatakan demikian. Tapi itu seperti kita bisa bicarakan di awal sih. Oke. Mereka maunya seperti apa gitu. So fleksibel ya? Fleksibel, Iya. jadi itu semua bisa diatur sih Mas Hendra. Oke. So terserah option kliennya juga ya. Kalau Iya misalkan benar. dia Kita mau kan- buyback boleh. Kita memberikan opsi itu gitu. Yes. Kalau mereka mau buyback ya oke gitu. Kalaupun nggak mau nggak masalah. Kita akan ada alokasinya nanti buat apa. Nah, terkait tadi rental nih Mas Dedi, sebenarnya Sapiens itu hanya memprovide rentalnya aja, atau sebenarnya masih ada kayak memanage device-nya nggak sih, baik dari sisi softwarenya, hardware sampai claim garansi gitu? Oh, kalau gini, kalau misalnya rental nih, kita ngomongin dari sisi klien ya, dari mereka itu terima beres. Oke. Bener-bener terima beres. Artinya, All in lah ya. kalau misalnya mereka punya standar, let's say OS-nya adalah tipe A, terus mereka ada aplikasi A, B, C, D. Mereka tinggal sebut aja ke kita, nanti kita yang akan bantu setup, nanti kita juga akan memberikan ke mereka, oh ini butuh license dan segala macam. Kita sampai solusi seperti itu, makanya kita bisa bilang bahwa end to end tadi ya. Nah kalau misalnya ada yang tadi Mas Hendra bilang barangnya rusak gitu, broken. klaim garansi dan segala macam. Nah itu kita akan langsung kirimkan replacement ke mereka. Nah barangnya itu baru akan kita klaim. Jadi dari sisi mereka itu benar-benar seamless, terima beres aja gitu. Kita meminimalisir yang tadi namanya downtime sih Mas Hendra. Seperti itu. Oke. Nah, Sapiens sendiri kan sebenarnya udah kerja sama dengan HP ya sebagai provider rental laptopnya ya, ataupun kita pengadaan laptop itu bisa pakai HP. Nah, kira-kira bisa sharing nggak sih Mas Dedi dari sisi HP-nya, terus apa aja sih yang udah kita lakukan rental nih untuk beberapa klien kita gitu loh. Bisa sharing mungkin cerita-cerita kepuasan klien kita nih dari sisi rental laptop tuh apa aja sih? Ya, kalau itu banyak sih Mas. Maksudnya mereka yang paling satisfy itu adalah mereka tetap dapat fresh device gitu. Jadi kita menggaransi bahwa itu notebook baru, generasi terbaru gitu. Jadi kalau mungkin kalau orang awam ya, mereka ngelihatnya, oh udah notebooknya sudah Core i7 misalnya gitu ya. Padahal Core i7 itu udah ada dari zaman saya kuliah dulu gitu. Sekarang udah sampai generasi ke-12 bahkan, dan orang tuh kadang menyembunyikan itu gitu. Kalau kita menggaransi bahwa oh ini paling baru nih, jadi otomatis secara speed dan performance itu bisa adu lah ya. Iya. Seperti itu Mas Hendra. Oke Mas Dedi, mungkin ada lagi ceritanya Mas Dedi dari suksesor lainnya selain dari yang tadi ya, perusahaan APC, which is itu adalah Engineering, Procurement, and Construction ya. Nah mungkin ada lagi nggak sih Mas Dedi dari sisi yang lainnya? Oke, jadi kita itu punya program yang namanya Upgrade Your Room. Oke. Itu sebenarnya awalnya dari ya itu tadi, dari masa pandemi ke masa new normal kalau pemerintah kita bilang gitu ya. Mereka ada perusahaan yang berani secara fleksibel membiarkan ya, bukan membiarkan apa namanya, karyawan itu memperbolehkan karyawan untuk bekerja nggak harus dari kantor gitu ya. Dan akhirnya banyak ruangan-ruangan mereka tuh yang tidak terutilize gitu. Nah mereka bingung nih mau diapain nih ruangan gitu kan. Nah disitulah kita datang menawarkan solusi bahwa Pak, kita punya loh yang namanya war room, kita punya yang namanya command center, kita punya namanya upgrade meeting room gitu. Dan mereka salah satu perusahaan klien kita itu mining company gitu. Mereka menginginkan sebuah war room dan command center, which is untuk war room dan command center itu kita menampilkan dashboard real time, dan itu layarnya gede banget Mas. Jadi kita sebut saja itu Videotron gitu ya, ukurannya mungkin 5 meter kali 10 meter gitu, dan isinya itu adalah dashboard yang mereka butuhkan. Informasi apa, misalnya di set mana lagi hujan atau enggak, itu kan mereka butuh informasi cuaca gitu. Terus di sana lagi berapa banyak produksinya, apakah sesuai dengan target ataukah kurang atau gimana. Nah itu sangat penting untuk akhirnya membantu manajemen untuk mengambil keputusan gitu ya, mau diapain nih ke depannya gitu. Nah termasuk juga meeting room yang tadinya cuman meeting room ya cuman ada meja dan kita sebut aja proyektor gitu ya. Nah kita upgrade menjadi yang ada kameranya dan ada sound systemnya gitu, karena ya itu tadi untuk mengakomodasi yang namanya hybrid gitu kan. Meetingnya tuh nggak cuman orang yang di dalam ruangan tapi juga online gitu. Nah itu mereka ini banget Mas gitu. Jadi
wah sejak ada meeting room ini gitu ya, jadi kolaborasi di antara mereka itu makin bagus lagi dan itu berimpact terhadap performance mereka secara keseluruhan gitu dan mereka satisfied banget dengan hasil itu gitu. Kayak gitu Mas Hendra. So kita sebenarnya capable ya dari pembuatan meeting room, war room dan hal lainnya tuh kayak semacam VR kayak gitu berarti kita bisa lah ya. Bisa dong. Itu kita selalu inline dengan teknologi Mas gitu. Oke. Mungkin itu dulu Mas Dedi untuk kita hari ini. Thank you banget. Mungkin nanti kita bakal ada bahasan selanjutnya nih terkait dengan IT Office Solution. Kalau misalkan dari teman-teman semuanya Creating Talk tertarik dan ingin bekerja sama dengan Sapien terkait dengan IT Office Solution, mungkin bisa langsung hubungin Mas Dedi ya sebagai Siap. solution analisnya juga dan mungkin bisa langsung kontak ke sapiens.id juga untuk bisa engage dengan kita terkait dengan IT Office Solution. Oke, Oke. itu aja. Thank you Siap. Mas Dedi. Thank you Mas Hendra atas kesempatannya. Thank you juga Mas Dedi.